وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membaca sebagian penggalan dari hadis Abi Sufyan Sakhr ibn Harb yang berkenaan dengan kisah pertemuan beliau dengan Raja Heraklius, yang mana disampaikan pada hadis tersebut Raja Heraklius sudah mendapatkan surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta konfirmasi kepada pedagang-pedagang Arab tentang surat tersebut dan bertanya lebih jauh lagi tentang ciri-ciri Nabi yang tertulis di dalam surat tersebut. Maka ketika dipanggil, Abu Sufyan Sakhr ibn Harb ini adalah yang paling dekat nasabnya, paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah, setelah ciri-cirinya itu disebutkan oleh ciri-cirinya ditanyakan oleh Heraklius dan dijawab semuanya oleh Abu Sufyan, terakhir yang diucapkan oleh Heraklius, wa in kana kama taqul, kalau memang benar sebagaimana yang kamu ucapkan bahwasanya Muhammad itu begini dan seterusnya, maka Heraklius mengatakan wa sayamliku mawdi'a qadamaini hadaini, kelak orang ini nanti akan memiliki menguasai tempat di mana aku berpijak sekarang, di mana kedua kakiku ini berpijak sekarang, dia akan mendapatinya, kata Heraklius. Maka mendengar ucapan ini kaget siapa Abu Sufyan tersebut, hingga kemudian beliau terucap di dalam hatinya pada saat itu, yaitu kelak nanti memang Muhammad yang akan menang dan kami tidak akan bisa menang dengan Muhammad. Disitulah bibit-bibit keimanannya Abu Sufyan itu mulai tumbuh. Nah, apa sih suratnya? Isi suratnya Rasulullah terhadap Raja Heraklius itu. Nah, isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqla azimir Rum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini ditulis dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Heraklius, pembesar negeri Romawi. Nah, di sini ada ada faedah dari ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memulai suatu hajat itu dengan bismillah. Nah, sebagian teman-teman saat ini berkaca dengan hadis Heraklius ini, berlandaskan dengan hadis Heraklius ini, sebagian teman-teman kalau ngirim SMS mulainya bismillah gitu. Bismillah terus pesannya begini. Enggak apa, bagus itu. Artinya dilandaskan pada sunnahnya, suratnya Nabi SAW itu ditulis bismillah. Tapi sebagian ada yang mungkin salah paham gitu loh. Karena dimulainya dengan bismillah, ini sunnahnya, berarti nggak boleh pakai salam. Enggak. Kalau nanti ngirim SMS pakai salam boleh. Lah kok di suratnya Nabi ini nggak ada salam? Ada. Di suratnya Nabi salamnya itu bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan Heraklius bukan muslim. Makanya salamnya apa? Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan atas mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baru dapat keselamatan gitu. Nah, maka ini juga sunnah bagi kita kalau kita mengetahui orang yang di hadapan kita ini memang penganut agama lain, kalau mau mengucapkan salam kepada mereka ya salamun ala manittaba'al huda. Enggak perlu nanti mengucapkan salam macam-macam lu panjang dari assalamualaikum terus apalagi gitu kan. Nggak ngerti saya. Pejabat-pejabat negara hari ini banyak yang seperti itu. Ya, nggak usah dicontoh. Yang kita contoh Nabi SAW. Nanti agama ini salamnya begini, kita ucapkan itu sebagai penghormatan. Enggak. Islam sudah mengajarkan sendiri.
caranya bagaimana mengucapkan salam kepada mereka yang bukan penganut agama Islam, yaitu apa? Salamun ala manittaba'al huda. Selesai di sini. Selesai sampai apa? Sampai di sini. Adapun nanti ikut-ikutan ucapan-ucapan salam yang lain, iya kalau antum ngerti artinya. Ternyata di dalam salam mereka itu ada salam kekufurannya, yang merupakan perlambang dari keyakinan mereka yang kalau kita ucapkan kita jatuh kepada kekufuran, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu nggak usah ikut-ikutan nggak usah ikut-ikutan tradisi agama yang lain, apalagi kita tidak tahu. Yang diikutin apa? Yang jelas dari Nabi SAW. Yang jelas dari Nabi bagaimana? Ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Suratnya Nabi begini, kemudian bentuk salamnya Nabi begini. Nah, terus kalau begitu ngirim SMS pakai assalamualaikum boleh? Yang larang siapa? Gitu loh. Boleh, silahkan. Apakah itu sesuai sunnah? Sesuai sunnah. Menyebarkan salam itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan afsus salam bainakum, menyebarkan salam antara kalian semua. Lah menyebarkan salam itu apakah harus dari lisan? Kan tidak. Kalau mau menyebarkan salam melalui bentuk pesan singkat di SMS, di WA, kemudian di surat dan lain sebagainya, ini boleh. Masuk dalam keumuman perintah Nabi untuk menyebarkan salam. Masuk pada keumuman tersebut. Nah, kelanjutan dari suratnya Heraklius, Nabi SAW kemudian menyerukan aslim taslam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Fa in abaita, tetapi kalau kamu menolak untuk masuk Islam, fa inna 'alaika ithmal arisiyin, kamu nanti akan ditimpakan dosa-dosanya bangsa Arisiyin. Bangsa Arisiyin ya bangsa Romawi pada saat itu yang dipimpin oleh Heraklius. Hal ini yang menunjukkan budaya masyarakat secara global pada saat itu yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya ar-ra'iyatu 'ala dini malikihi, rakyat itu berkeyakinan dan beragama dengan agama yang dianut oleh pemimpinnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebelum mendakwahkan Islam itu kepada person-person orangnya yang berada di wilayah kekuasaan tersebut, beliau mendakwahi terlebih dahulu pemimpinnya. Kenapa? Pemimpin punya hak penuh, wewenang penuh untuk melindungi daerah kekuasaannya dan kemudian memaksakan ideologi keyakinannya kepada rakyatnya. Oleh karena itu ajak dulu pemimpinnya sudah bersedia, alhamdulillah boleh didakwahkan di situ. Pemimpinnya itu menolak, baru kemudian dengan perang. Jadi seperti itu. Kemudian fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Nah, baru Nabi SAW mengutip salah satu ayat di dalam surah Ali Imran. Wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahli kitab, marilah kita kepada merujuk kemudian bersatu di dalam satu kalimat yang kita itu bersepakat dengannya. Ila kalimatin sawa, kalimat yang sama, yang satu antara kita dengan kalian wahai ahlul kitab. Jangan dipotong sampai di sini ayatnya. Lanjutkan, apa kalimat tersebut? Alla na'budu illallah, tidak menyembah kepada selain Allah. Tidak menyembah kepada selain Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan satu di antara kita, sebagian di antara kita, yaitu orang-orang. Karena dahulu ahlul kitab itu mengagung-agungkan petinggi-petinggi agama mereka, sampai-sampai mereka bersujud di hadapan petinggi agama tersebut. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika pulang dari Syam,
ketemu sama Rasulullah langsung sujud di hadapan Rasulullah. Loh kenapa? Kok sujud? Ketika disampaikan alasannya, aku melihat siapa? Orang-orang ahlul kitab itu bersujud kepada petinggi-petinggi agama mereka. Karena mereka menghormatinya. Engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk aku sujud di hadapan engkau. Maka Rasulullah SAW melarang yang demikian. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartu az-zawjah litasjuda li zawjiha. La amartu imra'ah, la amartul mar'ata. Aku perintahkan para wanita itu, kalau memang aku diutus untuk memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, maka yang aku perintahkan untuk sujud itu adalah istri kepada suaminya, tapi bukan ini risalahku diutus. Nah, ini ada satu bentuk pengagungan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Sebagian mereka nanti menganggap menganggap satu di antara mereka itu lebih tinggi kedudukannya hingga disembah. Nah, dalam hal ini kan Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak lebih dari utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kepada agama tauhid dahulu di Syam, kemudian diangkat menjadi menjadi sesembahan mereka, wal iyadu billah. Maka ini yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sampai mengangkat satu di antara kita ini sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat isi suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadikan Heraklius itu sejak saat itu enggak tenang. Ya, itu dia terancam kekuasaannya akan hilang dalam waktu dekat. Jadi bukan hanya kekuasaan ya ikhwas sekalian. Kenikmatan apapun kalau Allah merasakan kepada kita, itu ada kekhawatiran kita akan kehilangan kenikmatan tersebut. Lihat aja ketika pandemi sudah lebih dari 2 tahun ini kan Allah kasih nikmat sehat kepada kita. Begitu ada pandemi, sakit aja enggak, tapi takutnya itu bukan main gitu loh. Kalau nikmat sehat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan ini? Inilah saatnya Allah Subhanahu wa taala menguji rukun iman kita itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir Allah ini, iman kepada takdir Allah inilah saatnya kita harus memanen buahnya. Gimana? Artinya masing-masing dari kita ini kan cerita takdirnya itu sudah Allah Subhanahu wa taala tulis sejauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tulisan takdir kita kan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita stres, menjadikan kita depresi itu kan kita seolah ingin campur tangan dengan ingin campur tangan dengan tulisan takdir kita, gitu loh. Hingga kemudian wah nanti harus gini, kalau nggak begini gimana, kalau nggak begitu gimana. Padahal ceritanya masing-masing dari kita udah punya cerita selesai. Cuma nggak dikasih tahu sama Allah ceritanya, dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena kita punya kewajiban untuk melakukan amal soleh. Lakukan amal soleh, lakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kewajibannya? Lakukan yang diperintahkan Allah, jauhi yang dilarang Allah. Enggak tahu apa yang diperintahkan Allah dan enggak tahu apa yang dilarang Allah, belajar, menuntut ilmu. Oh, ini diperintahkan Allah, laksanakan. Oh, ini dilarang sama Allah, jauhi, tinggalkan.